Euros. So now I'm finally here. It feels now official. So I'm really happy to be here and can't wait because yeah, you see the boys training obviously on the social media accounts, and you're just thinking like, oh, I'm just still on holiday. I just wanted to go back and get to know all the lads and and get working. It's exciting. You touched on Unai Emery there. Was he a big factor in you deciding to join the club, and what has he said to you since you signed? Yeah, of course. I think we started way too sloppy. As you can see, the second half, that's the energy we need to bring from the first half, and then the result will be different. Why do you think that energy was lacking? Because it's just not something we'd associate with this Leeds team, which is usually so full of it. Ian Maatsen dan Pascal Struijk masuk radar naturalisasi. PSSI harus siapkan dana hingga 596 miliar. Langkah ambisius PSSI di bawah komando Ketua Umum Erick Thohir kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional dan internasional. Setelah sukses membawa beberapa pemain keturunan masuk ke dalam skuad Garuda, kini dua nama besar dari kompetisi Eropa tengah dipertimbangkan untuk proses naturalisasi berikutnya, Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Keduanya merupakan pemain yang saat ini berkiprah di level tertinggi sepak bola Eropa dan dipandang memiliki kapasitas untuk mendongkrak kualitas timnas Indonesia secara signifikan. Namun, di balik rencana besar ini, ada tantangan tak kecil yang harus dihadapi PSSI. Proses naturalisasi pemain sekelas Maatsen dan Struijk tak hanya memerlukan pendekatan diplomatis dan emosional, tetapi juga kesiapan dana yang besar. Berdasarkan laporan internal yang bocor ke media, total biaya yang mungkin diperlukan PSSI untuk menuntaskan proses naturalisasi kedua pemain ini bisa mencapai 596 miliar rupiah. Ian Maatsen, pemain berusia 23 tahun, adalah jebolan Akademi Feyenoord dan PSV sebelum akhirnya menimba ilmu di Akademi Chelsea. Ia dikenal sebagai bek kiri cepat, modern, dan fleksibel yang juga mampu bermain di sayap kiri. Maatsen sudah mencicipi atmosfer Premier League bersama Chelsea dan sempat menjalani masa peminjaman di klub-klub seperti Charlton Athletic, Coventry City, Burnley, hingga Borussia Dortmund, yang memperkuat mental dan kualitasnya. Belum lama ini, ia turut ambil bagian dalam skuad Dortmund yang menembus final Liga Champions Eropa 2024. Sementara itu, Pascal Struijk adalah bek tengah yang memperkuat Leeds United. Lahir di Belanda dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan orang tuanya, Struijk dikenal sebagai bek dengan postur ideal 191 cm, kemampuan duel udara yang kuat, dan pemahaman taktik yang solid. Ia pernah dipanggil ke timnas Belanda untuk pertandingan UEFA Nations League, namun hingga kini belum tampil di laga resmi senior, yang membuatnya masih memenuhi syarat untuk berganti federasi ke Indonesia. Erick Thohir dan jajarannya memahami betul bahwa untuk menembus level tertinggi sepak bola Asia, bahkan dunia, timnas Indonesia harus memiliki pemain-pemain dengan standar internasional. Dalam beberapa laga terakhir, naturalisasi pemain seperti JIZ oleh Romeni dan Kevin De terbukti membawa dampak signifikan terhadap performa Garuda di lapangan. Dengan potensi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027, perekrutan pemain seperti Maatsen dan Struijk dianggap sebagai investasi strategis. Mereka tak hanya menambah kekuatan di sektor pertahanan, tapi juga menghadirkan pengalaman Eropa ke dalam tim. Mengapa biaya naturalisasi ini begitu tinggi? Ada beberapa aspek yang menyumbang tingginya anggaran yang harus disiapkan PSSI. Kompensasi klub dan gaji pemain, untuk membujuk pemain kelas Eropa